Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1771, sampai bab 1775. Saya melihat orang-orang datang. Venom tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya dan mengulurkan tangannya ke Li Fugui terlebih dahulu. "Halo adik, namaku Venom, kamu bisa memanggilku Yeye." Baru saja selesai berbicara, Suetu menepuk bahu Venom. "Bicaralah dengan hati-hati, bagaimana kamu masih membiarkan kapten kami memanggilmu kakek?" Racun menoleh, dia tampak sedikit sedih dan menatap Suetu. Dia berkata dengan marah, "Saya sedang berbicara tentang cairan cair. Kamu bajingan, jika kamu berani menyentuhku lain kali, aku akan kembali." Suetu mengerutkan kening dan berkata-kata demi kata, "Jika kamu kembali, kami akan segera memutuskan hubungan antara ayah dan anak." Venom memandang Li Fugui, "Adik, ambilkan aku kertas dan pena, aku ingin memutuskan hubungan ayah anak dengan anakku." Sampai saat itu, baru pada saat itulah Li Fugui mengetahui mengapa Suetu mengikutinya begitu lama. Dia jarang berbicara tentang ayahnya, sekarang sepertinya. Segala hal terjadi untuk suatu alasan, tapi kupikir alasan kenapa aku mengundang Venom hari ini adalah untuk berurusan dengan Paviliun Pegasus. Li Fugui kemudian menahan tawanya. Pertama, dia berkata kepada Suetu, "Suetu, jangan bertindak omong kosong, minta maaf dulu pada ayahmu." Suetu tampak enggan dan berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui meningkatkan nada suaranya, dia berkata kepada Suetu kata demi kata, "Suetu, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan?" Racun melihat ini, sepertinya saya telah menemukan pendukung. Dia dengan cepat berpindah dari Suetu ke Li Fugui. Kemudian dia tersenyum penuh kemenangan pada Suetu dan berkata, "Anak baik, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat minta maaf padaku, apakah kamu mendengarku?" Suetu terdiam sesaat. Meskipun dia enggan 10.000, tapi sekarang, dia hanya bisa mengikuti keinginan Li Fugui dan meminta maaf kepada Venom. Racun berseri-seri, gosok kedua tangan. Dia berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, beritahu aku secepatnya, bagaimana kamu membuat anakku begitu patuh." Meskipun Li Fugui sedikit terdiam, tapi jauh di lubuk hati. "Kurang lebih, saya masih iri pada Suetu, meskipun ayah Suetu tampaknya agak keluar dari karakternya. Tapi setidaknya, Suetu adalah seorang pria dengan seorang ayah. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri?" Dia melihat Venom menatapnya penuh harap. Li Fugui kemudian tersenyum dan berkata, "Paman, aku akan memberitahumu nanti. Aku memintamu datang ke sini hari ini terutama karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Ada sedikit kekecewaan di mata Venom. Kemudian dia berbisik kepada Li Fugui, "Oke, tapi seperti yang dijanjikan, kamu harus memberitahuku metode spesifiknya nanti." Li Fugui bersumpah, "Jangan khawatir, setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya pasti akan memberitahu Anda metode spesifiknya. Ayo, duduk dulu. Jingjing, cepat buatkan teh." Tanpa diduga, Venom melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu membuat teh. Yang terbaik adalah membuat daging babi rebus atau semacamnya. Menurutku sebagian besar dari kita di sini bersaudara. Pasti ada yang bisa membuat daging babi rebus asli, bukan?" Li Fugui mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain fokus pada Jingjing. Ketenangan melihat ini, Busi tersenyum dan berkata, saya akan melakukannya untuk Anda sekarang." Menunggu Ningjing pergi ke dapur dan sibuk, Li Fugui kemudian bertanya kepada Venom, "Paman, saya mendengar dari Suetu bahwa Anda tahu banyak tentang Paviliun Tianma." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Venom melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, "Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita masih memahaminya?
Saya cukup mengenal Paviliun Tianma. Suetu mendengar ini. Saya tidak bisa mendengarkannya sama sekali, dia hanya berbalik dan berkata, saya akan membantu adik ipar saya di dapur. Saya tidak ingin tindakan ini menimbulkan ketidakpuasan Venom lagi. Venom mengerutkan kening dan bertanya kepada tukang jagal darah itu dengan dingin, bajingan kecil, ada apa? Apa yang kukatakan salah kan? Kamu bajingan, berhenti di sini. Untuk mencegah hubungan ayah anak antara Bloodslaughter dan Venom rusak total. Li Fugui dengan cepat bertindak sebagai pembawa damai. Dia tersenyum pada Venom dan berkata, Paman, lupakan saja, biarkan Suetu membantu Sister Ning. Lagi pula, kamu mungkin belum pernah makan makanan yang dimasak oleh putramu. Dia sekarang membantu di dapur untuk mengekspresikan rasa baktinya, kan? Li Fugui mengatakan ini, itu sebenarnya membuat Venom sedikit lebih bahagia. Racun mengangguk, duduk di samping Li Fugui lagi. Aula Tianma hanya merekrut 15 anggota setiap 3 tahun. Sejak didirikan hingga sekarang, jumlah Aula Tianma hanya 360 orang. Hanya ada 300 orang yang masih hidup hari ini. Tentu saja, ini hanya anggota resmi Tianma kan. Secara informal, masing-masing dari 300 orang ini dapat menarik 300 hingga 50.000 orang sesuka hati. Terus terang, Guang Mingmen dianggap sebagai penghasut perang. Tetapi kandang pacuan kuda adalah mesin pembunuh. Beberapa kata ini, hal itu membuat Li Fugui tiba-tiba tercerahkan. Dia tahu, ide saya untuk membiarkan Venom datang kali ini benar. Tunggu, Venom mengatakan ini, Li Fugui terus bertanya, jadi, tahukah Anda harta karun Paviliun Tianma? Venom mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu unicorn. Semua orang mengetahuinya. Li Fugui tersipu dan berkata dengan sedikit malu, aku membuatmu tertawa. Aku tidak tahu banyak tentang unicorn ini. Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku secara detail? Venom bersandar di sofa. Dia melihat cerutu di sudut meja. Li Fugui tahu cara mengamati kata-kata dan emosi. Dia segera mengambil cerutu dan menawarkan racunnya. Sambil membantu menyalakannya, Li Fugui berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu tentang unicorn? Venom menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana aku bisa bilang aku tidak tahu. Saya tahu banyak tentang unicorn. Biar ku beritahu, unicorn sebenarnya hanya gimmick. Sebenarnya, itu adalah binatang sapi kuda yang dibuat oleh Paviliun Tianma menggunakan racun sintetis. Mata Li Fugui hampir lepas dari rongganya, sapi, kuda, dan binatang buas. Dunia ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengarnya. Bukan hanya Li Fugui, setelah Venom mengatakan ini, Hua Duo dan Zhang Jingjing juga memandang Venom dengan heran. Venom tersenyum dan berkata, jangan lihat aku seperti ini, kamu akan tahu kapan kamu melihatku. Saat Tianma Hall pertama kali didirikan, selalu ada kebutuhan akan seorang pemimpin spiritual, bukan? Ada vampir dari klan vampir di sekte Guangming pada waktu itu. Awalnya, Paviliun Tianma berencana mencari manusia serigala, tetapi beberapa orang dikirim, dan semua tulangnya dimakan oleh manusia serigala. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa kami lakukan, jadi Museum Tianma menghabiskan banyak uang dan mengundang beberapa ahli biologi dan genetika untuk menciptakan monster seperti itu. Kemudian ditutupi dengan selubung misterius, dikatakan itu adalah unicorn. Artinya orang asing ini tidak punya otak dan mempercayai omong kosong semacam ini. Tapi siapapun yang punya sedikit otak tidak akan mempercayai omong kosong semacam ini. Li Fugui mendengar ini, saya juga memiliki pemahaman umum tentang Paviliun Tianma. Li Fugui masih memiliki keraguan di hatinya, artinya, menurut Venom, Paviliun Pegasus seharusnya sudah berdiri belum lama ini.
Tapi klan darah dan klan serigala adalah kelompok etnis dengan sejarah ribuan tahun. Dalam situasi ini, pavilion Pegasus tidak mungkin muncul di Curse of the Vampires. Namun dilihat dari perkataan Jenny sebelumnya, ada hubungan tertentu antara kutukan para vampir dengan harta karun pavilion Tianma, yang membuat orang sedikit bingung. Dengan rasa ingin tahu, Li Fugui kemudian bertanya kepada Venom dengan serius, "Paman, bisakah kamu memberitahuku lebih hati-hati? Kudengar sepertinya ada kutukan di klan vampir." Baru saja mengatakan ini, Venom mengangguk dan tersenyum. "Ya, vampir dari klan vampir memang memiliki kutukan. Ngomong-ngomong, apa kamu ingin bertanya padaku kenapa kutukan klan vampir ada hubungannya dengan pavilion Pegasus, kan?" Otak Venom seperti peti harta karun orang ini, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Li Fugui terkejut dan buru-buru mengangguk padanya dan berkata, "Itu benar. Menurut apa yang Anda katakan, pavilion Tianma didirikan hanya 100 atau 200 tahun yang lalu. Tapi klan serigala dan klan darah keduanya adalah klan yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Dalam hal ini, meskipun ada hubungan di antara keduanya, tidak mungkin ada hubungan seperti itu." Racun tersenyum. Melihat kata-kata serius Li Fugui, dia berkata, "Saudaraku, kamu tidak tahu ini, kan? Izinkan saya bertanya, apakah kutukan yang kamu dengar berarti jika kamu ingin menghentikan kebiasaan klan vampir saat ini yang menghisap darah manusia, kamu harus menggunakan pavilion Tianma? Harta karun balai kota." Li Fugui mengangguk. Venom terus tertawa dan berkata, "Dan sekarang orang hanya tahu bahwa harta karun pavilion Tianma adalah unicorn. Dengan kata lain, jika Anda ingin mematahkan kutukan para vampir, Anda harus pergi ke pavilion Tianma dan menemukan unicorn." Li Fugui mengangguk lagi. Venom bersandar di kursi, menghisap cerutunya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini tidak cukup? Orang-orang hanya mengetahui bahwa kutukan itu ada hubungannya dengan unicorn, tapi mereka tidak mengatakan bahwa kutukan itu ada hubungannya dengan pavilion Pegasus." Li Fugui tiba-tiba sadar, dia menganalisis dengan suara rendah, dengan kata lain, tempat munculnya unicorn sekarang adalah pavilion Tianma. Siapapun yang ingin mematahkan kutukan harus pergi ke pavilion Tianma. Jika tempat munculnya unicorn adalah web gelap, maka saya akan pergi ke web gelap. Salah. Venom mengacungkan jempol pada Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Pintar, benar." Hua Duo-Duo di sebelahnya menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan bingung, "Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa unicorn bukan buatan manusia." Venom tersenyum dan berkata, "Unicorn di Pegasus Hall memang buatan manusia, tapi apakah tidak ada unicorn yang serius di dunia?" Ekspresi bersemangat perlahan muncul di wajah Li Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Paman, bisakah kamu memberitahuku kemana kita harus pergi untuk menemukan unicorn yang asli?" Tanpa diduga, Venom mematikan cerutu di tangannya. Dia berdiri dan melihat ke arah dapur, lalu dia berteriak kepada Jing Jing yang sedang memasak daging babi rebus di dalamnya, "Nona, apakah daging babi rebusnya sudah siap?" Kata adik perempuan keluar dari mulut Venom. Suetu tiba-tiba bergegas keluar dengan pisau dapur di tangannya. Mengutuk dengan keras pada Venom, "Adik yang apa? Bisakah kamu berbicara? Panggil aku kakak ipar." "Bah, kakak ipar macam apa? Kamu bisa memanggilnya dengan namanya." Venom tersenyum tidak setuju dan berkata, "Bajingan kecil, bukankah itu hanya sebuah nama? Apakah kamu akan tergila-gila padaku?" Jing Jing tersenyum lalu keluar dan berkata kepada Venom, "Paman, tolong ngobrol dengan Tuan Li dulu. Saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda setelah selesai." Sambil berbicara, Jing Jing tidak lupa berbisik kepada Suetu, "Suetu, bicaralah dengan ayahmu.
Suetu memegang keningnya dan mengusap pelipisnya. Li Fugui tersenyum meminta maaf dan menarik Venom untuk duduk di sofa lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Paman, jangan cemas. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru, kan? Selain itu, memasak daging babi rebus itu sedikit membuang-buang waktu. Ini belum jam 12 malam, ayo kita tunggu." Venom berkata dengan sedikit malu, "Tidak apa-apa menunggu, tapi kuncinya adalah aku lapar sekarang. Saya sedang terburu-buru di sore hari dan tidak punya waktu untuk makan." Ketika Li Fugui mendengar ini, dia buru-buru berkata kepada Katy di sebelahnya, "Katy, cepat cari roti dan makanan ringan. Kemarilah dan biarkan paman meletakkan tikar dulu." Setelah mendengar ini, Venom melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, saya akan menunggu dan makan daging babi rebusnya. Ngomong-ngomong, di mana yang baru saja kita bicarakan?" Li Fugui memulihkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Kami baru saja berbicara tentang menemukan unicorn." Venom tersenyum dan berkata, "Oh, mencari unicorn kan? Sebenarnya tidak terlalu sulit. Setahu saya geng lain tidak tertarik dengan unicorn, tapi Tian makan, karena unicorn yang diciptakan cepat atau lambat akan ketahuan. Jadi Colin, bos Pegasus Hall, telah mencoba segala cara untuk menemukan unicorn yang serius sejak mereka menciptakan unicorn mereka saat ini. Dan 2 tahun lalu saya tidak sengaja mendapat kabar bahwa mereka sepertinya telah menemukan unicorn asli, tapi entah kenapa, mereka tidak membiarkan dunia melihat unicorn asli." Dengarkan ini, Li Fugui akhirnya melepaskan batu yang tergantung di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Pertanyaan terakhir, apakah Anda tahu di mana pavilion Tianma berada? Juga, menurutmu berapa banyak orang yang diperlukan untuk memenangkan pavilion Tianma?" Venom menatap mata Li Fugui dengan hati-hati dan menanyakan kata demi kata, "Adik, apa maksudmu dengan ini? Mendengarkan apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu berencana merampok harta karun pavilion Tianma?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Berbicara terus terang kepada Venom, "Ya, itu benar. Selain itu, kami tidak hanya berencana untuk merampok harta mereka, kami juga ingin mengambil alih pavilion Tianma sepenuhnya dan membuat pavilion Tianma mematuhi perintah kami di masa depan." Awalnya Venom tertegun, kemudian dia segera berdiri dan bertanya kepada Suetu di dapur dengan keras, "Bajingan kecil, apakah semua yang kamu lakukan sekarang begitu gila? Nak, kamu sangat tidak masuk akal. Kamu melakukan hal-hal menarik setiap hari. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Suetu sama sekali tidak ingin berbicara dengan ayah tuanya. Venom tidak peduli apakah Suetu mengeluarkan suara atau tidak. Dia menyelesaikan aumannya, segera berbalik, melihat Li Fugui di depannya, dia terkekeh dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu masih menginginkan adik laki-laki? Jika demikian, bawalah aku juga. Jangan khawatir, jika kamu tidak menerimaku, kamu mungkin tidak dapat memenangkan pavilion Tianma meskipun kamu telah berusaha sekuat tenaga. Tetapi jika Anda menerima saya tidak hanya dapat membawa Anda ke pavilion Tianma, tetapi juga membawa pavilion Tianma sepanjang jalan." Li Fugui ragu-ragu, orang tua ini, dia merasa sangat sulit baginya untuk membawanya ke bawah komandonya. Jika ini diterima, saya khawatir sebelum Venom berkonflik dengan orang lain, dia dan Suetu akan bertarung sampai mati terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, tepat ketika Li Fugui ragu-ragu, Suetu berdiri di depan pintu dapur lagi sambil memegang pisau dapur dan berteriak, "Kapten, jika Anda berani menerimanya, saya akan segera pergi." Kali ini, Suetu baru saja selesai berbicara, racun itu tiba-tiba mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, dia benar-benar muncul di depan Suetu. Sangat cepat, Li Fugui terkejut, Suetu tampak tenang.
Segera setelah Venom mendapatkan kembali pijakannya, Suetu menjulurkan lehernya, mengangkat pisau dapur di tangannya, dan berkata kepada Venom, "Ayo, ayo, jangan lakukan apapun padaku juga. Pisau dapur ada di tanganku tangan. Kamu bisa mengambilnya dan memukulku secara langsung. Kepalanya bisa dipenggal." Racun mendengus, benar saja, dia membawa pisau dapur. "Anak baik, apakah kamu mencoba mempermainkanku? Jangan mengira aku hanya anakmu dan aku tidak berani melakukan apapun padamu. Sudah kubilang, jika kamu tidak menurutiku, aku bisa memotongmu." Mengatakan ini, Venom memanfaatkan situasi ini dan mengayunkan pisau dapur ke kepala Suetu. Semua orang yang hadir tercengang, Li Fugui hendak bergegas maju dan menarik Suetu menjauh. "Saya tidak ingin menjadi orang yang menjatuhkan pisau dapur Venom." Sebelum Li Fugui sadar, Suetu melihat rambut yang jatuh ke tanah dan menjadi gila. "Bajingan tua, kenapa kamu memotong rambutku?" Venom terkekeh dan melemparkan pisau dapur ke tanah. Ketika dia mendatangi Li Fugui lagi, dia tersenyum pada Li Fugui dan bertanya, "Saudaraku, lihat apakah anakku sangat cocok dengan gaya rambut Mediterania." Li Fugui hampir muntah darah. Hua Duo tertegun sejenak. Lalu tertawa terbahak-bahak. Serenity, yang sedang memasak, juga berdiri. Saat dia melihat gaya rambut baru Suetu, Jingjing langsung membungkus sambil tertawa. Beberapa orang di sekitar melihat ini, tidak bisa menahan tawa. Penjagal darah menutupi kepalanya dengan tangannya. Saat ini, Suetu yang tak pernah menitikkan air mata di depan orang lain, justru dibuat menangis oleh orang tuanya sendiri. Berjongkok di tanah, mengeluarkan suara merengek, Li Fugui juga menyadarinya. Orang tua di depanku pastilah seorang master. Awalnya, dia khawatir membiarkan orang jahat itu bergabung dengan timnya. Selama misi berikutnya, dia mungkin perlu mengirim seseorang untuk melindunginya. Dan kali ini ketika saya datang ke negeri Yingjiang, saya tidak memiliki banyak guru di sekitar saya. Tapi sekarang tampaknya, kekuatan mereka yang mampu membangun Darknet sendiri tidak boleh dianggap remeh. Setelah mengetahui hal ini, Li Fugui lalu tersenyum pada Suetu dan berkata, "Suetu, jangan menangis. Memiliki lelaki tua di keluarga itu seperti memiliki harta karun. Lagi pula, gaya rambutmu sangat cocok dengan gaya rambut yang kamu miliki sekarang." Hua Duo juga menahan senyumannya dan berkata, "Seperti kata pepatah, seorang anak tidak tahu apa-apa selain ayahnya. Jika ayahmu tidak mengubah penampilanmu hari ini, kami tidak akan tahu bahwa kamu akan begitu tampan dengan gaya rambut Mediterania." Titik petik 2. Suetu mendengar ini, menangis lebih keras. Venom melambai pada Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Hei, tinggalkan dia sendiri dan biarkan dia menangis. Menangis bukanlah dosa. Kapan kita akan pergi ke pavilion Tianma?" Li Fugui masih menjaga Suetu dengan baik, dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Venom. Sebaliknya, dia datang ke Suetu terlebih dahulu, manfaatkan situasi ini untuk menarik Suetu. Dia membawanya ke satu sisi dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Li Fugui memandang Suetu dengan serius dan bertanya, "Suetu, berhenti menangis sekarang dan jadilah kuat. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda di sini. Apakah menurut Anda akan bermanfaat bagi kami jika ayah Anda bergabung dengan kami?" Li Fugui menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal. Racun belum ditambahkan, ini telah membantu Li Fugui memecahkan banyak masalah. Nah, jika Venom bergabung dengan mereka, maka hal selanjutnya bisa dikatakan mudah. Meskipun Suetu enggan membiarkan Venom bergabung dengan tim kecil mereka, mengingat kepentingan tim mereka, bergabungnya Venom tidak diragukan lagi akan lebih menguntungkan mereka daripada merugikan. Saat Suetu mengangguk, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Aku tahu ayahmu juga seorang master. Biarkan dia bergabung dulu. Setelah kita selesai menangani urusan pavilion Pegasus, klan Serigala, dan klan Darah, secara alami aku akan mencoba membuatnya pergi setelah kita kembali. Suetu menyeka air matanya, dia tampak kesal dan berkata, jangan khawatir, meskipun dia mengikuti kita, dia tidak akan bisa mengikuti kita lama-lama. Li Fugui bertanya, mengapa? Suetu berkata, apakah ada alasan lain untuk ini? Dia bergabung dengan kami sekarang hanya karena menurutnya menarik untuk bergabung dengan kami. Jika dia mengetahui apa yang kita lakukan tidak menarik, dia akan mengambil inisiatif untuk mundur meskipun kita mengundangnya. Setelah mendapatkan jawaban Suetu, Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa Suetu jelas menyetujui bergabungnya Venom. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Li Fugui tersenyum pada Suetu dan berkata, oke, dalam hal ini, kita tidak perlu khawatir. Datang ke Venom lagi, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, Paman, karena kamu ingin bergabung dengan kami, maka kamu dapat bergabung dengan kami, tetapi saya harus memperjelas satu hal. Apa yang kami lakukan penuh dengan bahaya. Kamu akan kehilangan milikmu hidup. Kamu sudah tua dan tidak akan ada yang melindungimu. Li Fugui baru saja selesai berbicara, Venom di depannya bertanya sambil tersenyum tapi tidak tersenyum, adik, apakah kamu bercanda? Apakah master sepertiku masih membutuhkan perlindungan orang lain? Haha, ngomong-ngomong, jika ada di antara kalian yang membutuhkan perlindungan, katakan saja saya. Baru saja selesai, tanpa menunggu orang lain berbicara. Venom sebenarnya menatap bunga di depannya dan bertanya sambil tersenyum, si cantik kecil, apakah kamu memerlukan perlindungan? Saya sangat protektif. Apakah kamu ingin saya melindungimu malam ini? Li Fugui terdiam beberapa saat, dia mendekati Venom dan berbisik, Paman, jangan membuat masalah ini wanitaku. Venom tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum sedikit malu, oh, ternyata dia wanitamu, haha, maafkan aku. Bagaimana dengan nona muda ini? Melihat Venom mengarahkan pandangannya pada Casey. Li Fugui hanya bisa menatap Venom lagi. Venom tersenyum jahat dan berkata, kakak dalam keadaan sehat, tapi bagaimana dengan dia? Li Fugui mengangguk lagi, Venom menatap Li Fugui dengan heran kali ini. Dia menunjuk ke dapur lagi, saat Li Fugui mengangguk lagi. Venom tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan di matanya, saudaraku, katakan padaku, apakah semua wanita di ruangan ini milikmu? Li Fugui terkekeh dan mencondongkan tubuh ke telinga Venom, bisa dibilang begini, jadi paman, tolong jangan ambil risiko dengan mereka. Racun mengerutkan kening, dia tampak sedikit tidak senang dan berkata, lalu mengapa saya masih di sini? Ngomong-ngomong, kamu sedang mencari pavilion Tianma kan? Beri aku kertas dan pena, dan aku akan menuliskanmu lokasi pavilion Tianma. Li Fugui penasaran dan bertanya dengan cepat, apakah kamu tidak akan bermain dengan kami? Venom berkata dengan marah, untuk apa kamu bermain? Kamu sudah bermain-main dengan segalanya, dan aku masih bermain-main. Cepat siapkan daging babi rebusnya. Aku akan memberimu alamat pavilion Tianma. Aku harus kembali, kali ini, Suetu sebenarnya senang. Berdiri di dekatnya dan tertawa, dia sepertinya bertanya pada Li Fugui dengan matanya, dengar, aku hanya akan mengatakan bahwa dia menganggapnya membosankan dan pasti akan pergi. Li Fugui juga terdiam, tapi kemudian saya memikirkannya. Bagaimanapun, semua yang perlu diklarifikasi telah diklarifikasi sekarang. Selama mereka menanyakan dengan jelas tentang lokasi pavilion Tianma selanjutnya, akan lebih mudah bagi mereka untuk menangani sisanya. Pikirkan ini, Li Fugui mengikuti apa yang dikatakan Venom. Setelah mempersiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan untuk Venom. Jadi dia mulai berpikir untuk menyerang pavilion Tianma.
dan bunga-bunga bermekaran, setelah Venom dengan jujur menuliskan lokasi paviliun Tianma. Sedikit khawatir, dia bertanya pada Venom, "Paman, apakah ada banyak ahli di paviliun Tianma?" Venom tampak sedikit tidak sabar dan membuat Huaduo memutar matanya. Dia berkata dengan dingin, "Orang seperti apa yang dianggap master?" Huaduo juga tidak marah. Bagaimanapun, Huaduo sudah lama terbiasa dengan lelaki tua yang agak gila ini. Dia tersenyum dan berkata, "Orang sepertimu harus dianggap master, bukan?" Venom berkata dengan bangga, Anda benar-benar meremehkan saya." Saya bukan master. Saya master top. Aku tidak sedang membual. Untungnya saya tidak kembali ke Tiongkok. Jika saya kembali ke Tiongkok, berapa banyak orang di dunia yang dapat mengalahkan saya? Ketika para pemimpin sekte melihat saya, mereka akan berlutut dan bersujud kepada saya. Huaduo mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, kamu benar, lalu katakan padaku, apakah ada orang di paviliun Tianma yang sedikit lebih lemah darimu?" Venom melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak. Jangan khawatir. Saya tahu Anda semua harus menjadi pejuang kuno. Selama mereka adalah pejuang kuno, bahkan yang terlemah pun termasuk di antara penguasa terbaik di luar negeri." Dengan kata-kata Venom, Huaduo merasa sangat lega. Segera ketenangan menyiapkan makanan, Venom juga tidak sopan. Satu orang makan 2 piring daging babi rebus, dan sebelum pergi, dia secara khusus memerintahkan anak buahnya untuk mengemas sisa panci. Saya menunggu sampai lewat jam 2 pagi, semua orang menyaksikan Venom naik helikopter. Huaduo menyentuh bagian belakang kepalanya dan menghela nafas, "Suetu, ayahmu benar-benar ahli." Suetu tampak jijik, bersandar di kusen pintu, "Tuan. Berapa tinggi Anda?" Huaduo tampak serius ketika dia berkata, "Lantai 3 seharusnya setinggi itu." Suetu meludahi Xingzi di luar pintu, terkutuklah, "Sial, dia hanya seorang psikopat." Saya dapat memberitahu, Suetu memiliki prasangka besar terhadap ayah lamanya. Li Fugui berbalik dan tersenyum, "Suetu, bersikap baiklah pada ayahmu di masa depan. Dia sebenarnya sangat kesepian." Mata Suetu membelalak. Tampaknya terkejut, dia bertanya, "Saudaraku, bagaimana kamu melihat bahwa dia sangat kesepian? Tahukah kamu berapa banyak wanita yang dia dukung di villa tempat dia tinggal sekarang? Aku tidak akan takut dengan lelukonmu jika aku mengatakannya. Dia menyuruhku keluar dari villa ketika aku berumur 7 tahun. Sejak itu, semua uang yang dia hasilkan dihabiskan untuk wanita. Mereka berjauhan. Yang lebih parah lagi, mulai 3 tahun lalu, dia justru jatuh cinta dengan Afrika Selatan. Kaki nenek sakit. Aku sudah lama tidak pulang ke rumah. Terakhir kali aku pulang, dia langsung membawa 3 pria kulit hitam dan memintaku memanggil mereka ibu. Petik 2. Hei, skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan, tapi aku benar-benar tidak tahan. Saudaraku, izinkan aku bertanya kepadamu, jika kamu memiliki ayah seperti itu, apakah kamu akan merasa nyaman? Li Fugui menahan senyumannya dan berkata dengan wajah serius, "Tapi bagaimanapun juga, dia juga ayahmu." Tanpa diduga, Suetu langsung berkata, "Ya, kamu sangat menyukai ayah, biarkan dia menjadi ayahmu." Kali ini, Li Fugui, Huaduo dan lainnya berhasil menembus pertahanan mereka. Seisi ruangan langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi hanya bercanda, tidak mudah bagi semua orang untuk tenang. Li Fugui duduk di sofa di ruang tamu, memandang orang-orang di depannya dan berkata terus terang, "Oke, sekarang semua orang sudah ada di sini, rencana perjalanan selanjutnya sudah jelas. Saya telah mengurus masalah gerbang Guangming, meninggalkan paviliun Tianma di Huasengtun. Kami akan langsung ke sana besok pagi. Jenny, ikuti saja kami selama sisa waktu."
Neti, jangan kembali untuk saat ini. Urus semuanya di sini bersama Kati. Aku sudah memberitahumu apa yang perlu dijelaskan. Jika Anda menghadapi keadaan darurat, harap segera hubungi saya. Saat ini, Zhang Jingjing bertanya kepada Li Fugui, Kapten, mengapa kita tidak mencari bantuan dari Tiongkok kali ini? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sudah cukup sekarang kamu, Sister Ning, Duo, dan Suetu ada di sana. Selain itu, Jenny akan bersama kita di masa depan. Bila perlu, jika kamu membutuhkan seseorang untuk menjalankan tugas, minta saja Jenny untuk menghubungi anggota vampir setempat. Jenny mengangguk, dia berkata kepada Li Fugui, Yang mulia, jangan khawatir. Di barat ada orang-orang dari ras darah kita di hampir setiap kota. Jika kamu membutuhkan bantuan klan vampir, berikan saja perintah dan aku akan mencari anggota klan vampir secepat mungkin. Dengan kata-kata Jenny, Li Fugui tersenyum dan mengangguk dan berkata, baiklah ini sudah larut, ayo tidur lebih awal. Kata-kata itu jatuh begitu saja, kali ini, Neti memandang Li Fugui dengan ekspresi enggan, Tuan, bisakah Anda menemani saya dan mengucapkan beberapa patah kata malam ini? Ada ekspresi malu di wajah Li Fugui, dia memandang Hua Duo dengan rasa malu. Hua Duo juga seorang wanita, meskipun dia sangat tidak puas dengan pergaulan bebas Li Fugui. Tetapi ketika dia melihat mata Neti memerah dan mengatakan ini kepada Li Fugui, sebagai seorang wanita, Hua Duo juga merasa sangat dalam, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan segera pergi. Karena Nona Neti ingin berbicara denganmu, tetaplah bersamamu. Setelah mendapat persetujuan Hua Duo, Li Fugui lalu tersenyum dan berkata oke, ayo naik dulu. Semuanya, tidurlah lebih awal. Dikatakan, Li Fugui dengan senang hati membawa Neti ke atas. Pembantaian darah di sebelahnya melihat situasi ini. Saya tidak bisa menahan senyum dan berkata, bos Anda sangat murah hati. Hua Duo memelototi Suetu dan berkata dengan marah, diam. Suetu tertawa dan menutup mulutnya, lalu memejamkan mata, duduk bersila di sofa, dan mulai berlatih seperti yang dikatakan Li Fugui sebelumnya. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Dia dan Neti pergi ke kamar tidur, mereka berdua baru saja memasuki pintu dan hendak mandi dulu, tanpa diduga, terdengar ketukan pelan di pintu. Li Fugui penasaran dan melangkah maju untuk membuka pintu. Aku tidak ingin Casey berdiri di depan pintu. Casey memegang sepiring buah di tangannya dan menatap Li Fugui dengan mata besar berkedip, dengan sedikit kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Baiklah. Aku akan memberimu buah. Katanya itu pengiriman buah. Apa yang sebenarnya dipikirkan Katy? Dapat dikatakan bahwa hati Sima Zhao diketahui semua orang di jalan. Neti bukannya tidak mengetahui hubungan antara Katy dan Li Fugui. Lihat situasi ini, Neti juga murah hati, jadi dia berkata kepada Li Fugui, Tuan, mengapa Anda tidak mengizinkan Katy datang juga? Petik 2. Li Fugui merasa lega, dia segera melangkah maju dan membawa Casey masuk dari pintu. Waktu berlalu dan itu keesokan paginya, Li Fugui seperti biasa. Bangun pagi-pagi sekali, saat turun, Ning Jing, Zhang Jingjing dan yang lainnya sudah menyiapkan sarapan. Li Fugui melangkah maju dan bertanya kepada Zhang Jingjing sambil sarapan, Jingjing, apakah tiket pesawat dan semuanya sudah dipesan? Saat ini, Hua Duo tersenyum dan berkata, apakah kamu bercanda? Kamu sudah menjadi veteran sekte Guangming. Apakah kamu masih perlu memesan tiket untuk perjalananmu? Li Fugui menamparkan keningnya sendiri, baru saat itulah dia ingat. Setelah mengkonfirmasi identitas para tetua, saat mereka makan malam bersama sebelumnya, Ross sudah mengatakan sebelumnya bahwa di masa depan, jika mereka ingin pergi ke suatu tempat di luar negeri,
mereka hanya perlu menelepon maskapai penerbangan, dan maskapai manapun di seluruh dunia akan mengirimkan penerbangan lanjutan untuk menjemput mereka. Dengan kondisi seperti itu, Lee Fugui diam-diam berpikir akan jauh lebih nyaman untuk melakukan tugas di masa depan. Jam 8 pagi, sekelompok orang naik pesawat penghubung ke Washington. Ini bahkan belum jam 11 siang, semua orang telah sampai di Washington. Keluar dari bandara, Nettie sudah menelepon sebelumnya dan mengatur agar mobil khusus menunggu di luar bandara. Setelah masuk ke dalam mobil, sopir itu bertanya kepada Lee Fugui dan yang lainnya dengan penuh hormat, "Tuan-tuan dan wanita cantik, apakah Anda ingin pergi ke tempat Anda menginap dulu?" Lee Fugui sudah merencanakan perjalanan ini, karena saya sudah memiliki pemahaman mendalam tentang Paviliun Tianma. Jadi, mereka tidak perlu mencari tempat tinggal terlebih dahulu dan membuat rencana yang lebih matang. Hadapi pertanyaan pengemudi, Lee Fugui hanya tersenyum santai dan berkata, "Tidak perlu, kirim kami langsung ke Jalan Berlin di Washington." Lee Fugui langsung memberitahukan lokasi Paviliun Tianma. Sopirnya juga tidak berbicara omong kosong, tunggu hingga Lee Fugui selesai mengucapkan alamatnya. Dia mengikuti instruksi Lee Fugui dan mulai bergegas ke lokasi terkait. Pada saat ini, belum ada seorang pun di Paviliun Tianma yang mengetahuinya. Sebuah bencana akan datang, ini sudah lewat jam 12 siang. Di luar Paviliun Tianma, Lee Fugui dan yang lainnya telah tiba. Semua orang keluar dari mobil, berdiri di jalan yang sibuk, memandangi bangunan mirip gereja di depannya. Suetu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten, apakah ini Paviliun Tianma yang legendaris?" Lee Fugui mengangguk dan berbisik, "Ayahmu bilang ini ada di sini, menurutku dia tidak akan berbohong kepada kita, kan?" Suetu tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa memastikannya." Lee Fugui segera menatap Suetu dengan mata terbelalak. Suetu melihat ini, lalu dia segera tersenyum dan berkata, "Aku bercanda, jangan khawatir, ayahku pasti tidak akan bercanda dengan kita tentang hal semacam ini." Tinggalkan ini, Suetu memimpin dan berjalan menuju pintu masuk Paviliun Tianma. Berbeda dengan pintu lebar pada bangunan rumah tangga besar. Pada bangunan luar negeri, ukuran pintu pada dasarnya sama. Pintunya kurang dari 2 meter, ada seorang pria muda berdiri di depan pintu. Ketika pemuda itu melihat seseorang datang, dia langsung memandang Suetu dengan ekspresi waspada. Ketika Suetu mencapai posisi kurang dari 2 meter darinya, pemuda itu mengulurkan tangannya dan berkata, "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Petik 2 tanda tanya. Suetu tersenyum dan berkata, "Kami di sini untuk mengunjungi Tuan Colin." Ketika pemuda itu melihat bahwa pengunjung tersebut benar-benar menyebut nama kakak laki-laki tertua Paviliun Tianma, dia terkejut dan buru-buru bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu sudah membuat janji dengan suami kami?" Suetu tidak punya waktu untuk menjawab. Lee Fugui melangkah maju dan meraih pergelangan tangan pemuda itu. Pria muda itu tertangkap basah, sebelum dia bisa berteriak keras, Lee Fugui menarik orang lain melewati pintu dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong padanya? Kita sudah sampai di depan pintu rumah Fang Zhang. Setelah masuk, duduk dan bicaralah dengan mereka pelan-pelan." Semua orang mengikuti bersama-sama, setelah memasuki Paviliun Tianma. Lee Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke sepanjang aula yang luas. "Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah ini hanya sebuah gereja? Bukankah tidak perlu menyebutnya Paviliun Tianma?" Pemuda yang ditangkap oleh Lee Fugui berteriak keras, "Kemarilah, ada yang mendobrak." Di dalam Paviliun Tianma, setelah saudara-saudara lainnya mendengar teriakan itu, mereka bergegas keluar dari segala arah.
Semua pemuda ini bersenjatakan pistol. Begitu mereka melihat Li Fugui dan yang lainnya, mereka mengangkat senjata dan mengarahkan moncong hitamnya ke Li Fugui dan yang lainnya. Li Fugui melihat sekeliling, melihat tumpukan sampah yang tidak berharga ini, dan berkata terus terang kepada semua orang sambil setengah tersenyum, "Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Majulah dan saya akan berbicara sedikit dengannya." Kata-kata itu jatuh begitu saja, seorang pria botak keluar dari kerumunan. Pria itu tampaknya tingginya 2 meter, karena aku punya tato di sekujur tubuhku. Li Fugui tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa pihak lain, tetapi ketika pihak lain membuka mulut untuk berbicara, Li Fugui terkejut saat mengetahui bahwa lidah pihak lain benar-benar terpisah. "Nak, apakah kamu ingin mencari kematian? Katakan padaku, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di pavilion Tianma kami?" Dengarkan kata-kata ini. Li Fugui buru-buru melangkah ke depan, memandang pria di depannya dengan heran dan berkata, "Saudaraku, siapa namamu? Bisakah kamu buka mulut dan biarkan aku melihatnya? Biarkan aku pergi, mengapa lidahmu masih terpisah?" Oke, sungguh menakjubkan. Jenny melangkah maju saat ini dan berbisik kepada Li Fugui, "Apa yang ajaib dari ini?" Mereka sengaja memotong lidahnya untuk menunjukkan kepribadiannya. Li Fugui sedikit terkejut, "Apa? Sengaja membukanya? Teman baik, ini luar biasa. Apakah mereka tidak merasakan sakit?" Pria kuat yang berdiri di depan Li Fugui tampak bingung. Cara dia memandang Li Fugui seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Saya melihat Li Fugui hanya mengurus urusannya sendiri dan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencoba meraih lengan Li Fugui. Di luar dugaan, telapak tangannya belum menyentuh tubuh Li Fugui. Li Fugui tiba-tiba melangkah maju, meraih lengan pria itu dengan punggung tangannya, dan menggunakan sedikit kekuatan dengan telapak tangannya. Pria kuat setinggi 2 meter di depannya berteriak dengan gigi terbuka, dan berjongkok di tanah dengan tatapan. Rasa sakit di wajahnya, saudara-saudara di sebelah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka berteriak keras, "Fuck! Lepaskan kakak tertua kita. Biarkan dia pergi secepatnya, atau kita akan menembak. Cepat, bajingan, apakah kamu ingin mati?" Li Fugui tampak kalem, dia tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Berhentilah berteriak. Apa yang kamu teriakkan? Ini hari demi hari. Bisakah kamu diam? Suruh mereka berhenti membuat keributan dulu." Bersambung.